Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku Andika Farurozi dengan 3 digit NIM terakhir 024 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di algoritma dan pemrograman. Kita di sini akan membahas tentang fungsi atau function. Oke, di sini fungsi adalah sebuah blok kode program yang digunakan untuk melakukan satu tugas tertentu. Fungsi bisa dipanggil berulang kali tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Jadi itu analoginya itu seperti mesin kecil di dalam program utama. Jadi cukup memberikan input atau parameter sebagai mesin bekerjanya dan mengembalikan hasil itu sebagai outputnya. Next. Jadi di sini ada tujuannya itu untuk membungkus rangkaian instruksi menjadi satu unit yang dapat dipanggil berulang kali. Contohnya itu seperti menghitung luas persegi panjang, dan juga ada membagi program besar menjadi bagian yang lebih kecil untuk mudah dikelolanya. Di sini ada parameter. Seperti tadi, parameter itu adalah variabel yang digunakan di dalam deklarasi fungsi untuk menerima data sebagai input dari luar fungsi saat fungsi dipanggil. Nah, contohnya di sini ada satu baris kode. Yang pertama itu ada baris kode, pertama itu ada def atau definisi, itu sebagai kode untuk menggunakan fungsi. Nah, di sini ada fungsi sapa. Nah, kedua sini ada dalam kurung nama itu sebagai sebuah parameternya. Nah, di sini namanya berarti sebagai parameter. Nah, di sini parameter itu akan menghasilkan print dalam kurung itu halo, integer halo, dan menghasilkan nama. Dan di sini contohnya ada pemanggilan fungsi sapa Andika. Jadi outputnya itu akan mencetak hasil halo Andika. Jadi sebagai contoh sederhananya dari parameter atau fungsinya itu. Next, di sini ada jenis parameter. Itu jenis parameter fungsi itu meliputi yang pertama itu ada parameter posisi atau posisional yang nilainya itu dipasangkan berdasarkan urutan. Di sini yang kedua ada parameter kata kunci atau keyword yang nilainya diberikan dengan nama parameternya. Dan yang terakhir itu ada parameter default yang memiliki nilai bawahan. Oke, selesai untuk pematerian kita di PPT kali ini. Ya, kita selanjutnya akan membahas langsung di program Scratch dan juga program Python. Kita lanjut. Oke, kali ini kita sudah ada di Scratch-nya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasannya dalam algoritma pemrograman yaitu fungsi. Di sini kita buat contoh pertama, yaitu kita mau ambil pertama blok yaitu fungsi blok name. Misalnya sini kita mau membuat fungsi atau parameter misalnya welcome user. Oke. Nah, di sini misalnya kita buat parameter pertama itu parameter define welcome user. Ini kita ambil blok, lanjutnya kita ambil blok. Kemudian green flag clicked, lalu
di sini tuh misalnya contohnya itu kita ambil say hello, kemudian ada block wait, lalu sana sini kita ambil say hello lagi, ambil sebentar. Lalu sini kita ambil welcome user. Nah, jadi tuh sini kita coba run dulu. Nah, hello Ray. Nah, jadi tuh dia di sini mengucapkan hello Ray. Jadi tuh simpelnya itu fungsi atau define ini akan membuat simbol atau memudahkan kita tanpa perlu membuat blok kode sebanyak ini. Di sini parameternya itu welcome user. Nah, di dalam parameter ini terdapat 4 blok. Yang pertama itu blok say hello, kemudian the wait, say ray, dan juga wait atau second. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi dan di dalam metode parameternya, jadi di sini kita hanya perlu menggunakan satu blok saja. Nah, itu membuat kita menjadi lebih simpel tanpa perlu menggunakan 4 blok ini. Jadi itu lebih simpel dan tidak perlu menggunakan 4 blok ini terlihat rumit atau berantakan gitu. Jadinya akan membuat kita lebih gampang melihat, lebih rapi. Nah, di sini outputnya itu dia akan menghasilkan hello Ray sesuai dengan ada di dalam parameternya ini. Nah, di sini kemudian kita misalnya mau menambahkan lagi parameter, sini kita tambahkan parameter username. Lalu kita oke. Nah, sini kita tambahkan sebentar teman-teman, ini blok user. Nah, oke, lanjut. Oke, jika kita mau menambahkan, contohnya kita menambahkan parameternya itu parameter username. Sebentar, salah. Sini kita edit, misalnya kita tambahkan username. Hilang ya, teman-teman.
Nah, kita lanjut, kita coba contoh tambahkan variabel kan dari parameter. Sini misalnya kita mau menambahkan, salah, sini kita menambahkan parameter, contohnya itu menambahkan username. Ini ya, ini kita tambahkan dulu ya kan, jadi salah teman. Lalu sini kita tambahkan lagi variabel parameter username. Nah, di sini sudah bertambah 2. Kemudian sini kita coba tambahkan lagi, yaitu menambahkan join. Tambahkan dulu. Sini kita tambahkan hello. Sini kita isi dengan blog atau username ini. Sebelumnya kita isi namanya itu kemudian sini kita tambahkan lagi user x variabel parameter umur. Ini 20. Nah, lanjut di sini kita tambah, misalnya kita buat welcome user di sini umurnya kita isi 19. Kemudian di sini ya kita tambahkan lagi welcome user. Misalnya di sini enggak 18. Ini coba kita tambahkan dulu. Ini kita coba run. Hello your egg 19, dan yang kedua itu ada menghasilkan your egg Rinda, hello Rinda, your egg 18, welcome. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari fungsi, dan juga ada parameternya. Di sini kita coba tambahkan lagi. Misalnya di sini kita tambahkan blok baru. Nah, di sini Google dua. Ya. Sini kita tambahkan lagi double. Sini kita buat blok baru, contohnya sini sudah kita set variabel dulu, variabel
double number. Kemudian kita tambahkan sini set to standar. Salah. Kemudian sini kita tambahkan lagi blok baru, contohnya sini kita command get username. Nah, sini kita tambahkan lagi blok ini, invite. Kemudian kita tambahkan set, kita buat variabel baru, variabel number. Kita buat variabel yang sama, teman-teman, rename. Kita buat variabel name. Kemudian kita set ini, kita setting variabelnya name to answer. Seperti ini. Kemudian sini kita tambahkan blok yang pertama get username, kemudian welcome user. Ini kita tambahkan name, double number. Semua kita set salah, teman-teman. Kita set dulu double number. Ini kita set double number. Sebentar, teman-teman, ada kesalahan. Coba kita buat ulang. Sebentar. Kemudian answer. Ini misalnya tambahkan nomornya 20. Ulang. Nah, sini tanyakan what's your name. Saya tambahin namanya Ray dan hello Ray. Nah, sini langsung menghasilkan output yaitu your x 20 welcome. Jadi dia akan meringkas seluruh dari parameter ini, jadi kita tidak perlu membuat semua blok kode itu secara satu persatu atau membuat banyak. Jadi dengan hanya satu atau dua blok dari masing-masing fungsinya dan juga parameternya, dia akan meringkas dan membuat simpel
dari blok kodenya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat seluruh blok kodenya. Sini kita contoh kembali, misalnya sini username Ray, hello Ray, kemudian your ex 20 atau umur kamu 20, selamat tahun. Jadi seperti itu cara dari fungsi dalam software menggunakan software Scratch. Nah, kemudian kita selanjutnya akan lanjut ke program Rapid atau lebih tepatnya menggunakan Python. Oke, di sini kita sekarang sudah ada di Rapid, kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sini kita akan melanjutkan menggunakan function di Python seperti apa. Oke, di sini kita lanjut. Kita buat dulu import. Lalu sini kita buat dev. Nah, kalau dev ini sama seperti yang tadi di Scratch, yaitu define. Nah, di Scratch itu namanya define, sedangkan di Python itu menggunakan dev. Kita lanjutkan seperti membuat yang tadi ada di Scratch. Kamu bisa kemudian sini kita print, misalnya di sini kita print banget. Hello. Kemudian save. Kemudian kita tambahkan lagi time. Satu. Print. Welcome. Kemudian ini time ketik nah seperti ini. Kita sudah sebentar, ini ada double kurung. Nah, sini kita coba run. Sebentar, ini ada error, harusnya ini ketinggalan huruf P teman-teman. Oke, nah ini kita run kembali. Ini di line 3. Oh, ini ada di sini. Ini kuncir kok malah nggak muncul itu. Ini kita tambahkan welcome user. Nah, saya kita coba sekarang gimana ceritanya tuh. Nah, sini kita sudah selesai contoh simple tadi. Saya kita coba run. Hello welcome, nah dia masukkan output yaitu hello welcome, udah sama seperti tadi yang ada di Scratch. Nah, sini kita coba untuk menambahkan lagi untuk parameternya. Kemudian sini kita tambahkan dulu, misalnya di sini user underscore name.
kemudian koma user ini sama lagi user X. Kemudian sini kita print hello, kemudian tambah username. Nah, kemudian kita tambahkan lagi user welcome, you are tambah string. Sini kita tambahkan string karena di sini kita menambahkan user X. Ini karena user X itu adalah berupa angka, jadi kita perlu menambahkan string agar dia muncul angkanya. Oke, selesai. Sini kita tambahkan lagi from user. Misalnya sini kita beri nama array koma 20. From user saya beri nama John. Kita beri nama angkanya 22. Nah, oke, selesai. Ini kita coba run. Nah, hello Ray, you are 20, you are nomor 20, welcome, dan kemudian ada yang kedua ada hello John, you are X nya itu 22, welcome. Jadi sama seperti yang tadi di Scratch, hanya tidak berbeda jauh. Sedangkan di Scratch di Python hanya perlu menambahkan welcome user, kemudian kutip 2, nama, koma, kemudian ada umurnya, kita input umur, sama seperti yang tadi di Scratch. Jadi begitu cara simpelnya menggunakan fungsi dari dan juga parameternya. Oke, kita langsung saja lanjut menggunakan di Scratch untuk ke project program sederhana yang akan saya buat, dan juga di Replit menggunakan bahasa program Python. Kita akan lanjut ke project program sederhananya. Oke, di sini kita sudah berada di project program sederhana dari function menggunakan Replit, tepatnya menggunakan bahasa program Python. Nah, di sini kita sudah ada project program sederhana, yaitu untuk list minimum, maksimum, dan juga average. Nah, di sini ada fungsi pertama, yaitu fungsi untuk meminta user untuk memasukkan nilainya. Di sini kita menggunakan while karena kita tidak tahu user menginputkan nilainya itu berapa. Di sini menggunakan while. Di sini juga ada s for grades sama dengan true. Kemudian di sini ada print jika s itu please provide a grade between 0 sampai dengan 10. Nah, untuk stopnya itu menginputkan dengan min 1. Kemudian di sini ada fungsi yang kedua, itu ada fungsi compute list minimum. Di sini ada number list sebagai parameternya. Di sini ada minimum sama dengan number list, kemudian for number in number list, kemudian ada if number
kurang dari minimum sama dengan number. Nah, kemudian sama juga dengan yang maksimum, fungsi maksimum sama dengan yang fungsi minimum. Kemudian di sini ada fungsi dari compute list average untuk rata-ratanya. Dan di sini menggunakan sum sama dengan 0, kemudian ada number in, kemudian sum tambah sama dengan number, kemudian ada average sama dengan sum per len dibagi len, itu dibagi dari len itu dibagi dari jumlah seluruh list yang ada. Nah, kemudian di sini ada dari programnya itu mulai dari sini, dari get from user, kemudian sini ada print you have not given error grades. Nah, kemudian sini ada jumlah programnya itu sangat sedikit, yang banyak hanya ada dari fungsinya ya. Jadi itu gunanya dari fungsi, kemudian di programnya itu nanti akan sedikit yang digunakan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung coba run saja. Nah, sini ada next grade. Karena kita sini inputkan 9, 8, 3, 2, 1, 5, 4, 0. Sebenarnya sudah berapa? 3, 6, 8, 2 lagi, ini sama 10, kemudian 7. Nah, ini yang terakhir, kita untuk stopnya atau berhentinya itu kita inputkan min 1. Nah, sini outputnya itu hasilnya itu dari average atau listnya itu terdapat angka yang sudah kita inputkan tadi. Nah, di sini langsung hasilnya itu keluar dari nilai minimumnya itu 0, maksimumnya itu 10, dan average atau rata-ratanya itu ada di 4,9. Jadi seperti itu dari project program sederhana function untuk menentukan minimum, maksimum, dan juga average. Sekian dari video saya, sampai kembali lagi di video berikutnya. Terima kasih. See you.